Assalamualaikum guys. Nah, kenalin nama aku Hasni dan teman aku. Nama aku Lira. Nah, jadi kami di sini akan membawakan podcast tentang pamali. Nah, jadi pamali di suku Bugis memiliki arti makna larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang menurut adat istiadat yang telah diturunkan dari pertua atau nenek moyang dahulu. Lira, ada nggak sih pamali yang kamu tahu gitu? Yang pertama, duduk di atas bantal. Iya, orang tua aku juga tuh kadang. Kalau seseorang duduk di atas bantal, bisa terkena penyakit bisul di pantatnya. Kok bisa ya? Kalau secara medis kan ya? Tidak masuk akal lah Iya, ya kan? tidak masuk akal. Tapi dari itu tuh kita tahu sebenarnya bukan supaya bisulan sih. Kalau duduk di atas bantal tuh supaya bantalnya tidak cepat rusak. Nah, terus tuh juga selain bantalnya cepat rusak kan juga nggak enak atau nggak sopan tuh kalau duduk di atas bantal karena kan bantal kita pakai tidur ya kan. Iya. Nah, jadi masa kita mau duduki tempat kepala kita begitu. Kalau menurut Hasni, pamali yang pernah orang tuamu tegur sama kau tuh apa sih? Kalau aku ya bertompang dagu. Jadi tuh tangan kita tuh kita taruh di bawah dagu kita. Nah, jadi pemali yang ini tuh cukup populer juga sih karena zaman-zamannya orang tuh kayak orang dulu-dulu tuh kan sering banget tuh tegur anaknya tuh. Padahal kan kalau kita begitu kayak enak aja kan, kayak menopang muka kita kalau lagi guru menjelaskan kah, dosen menjelaskan. Jadi bisa sambil santai gitu aja. Kalau di orang tua di Sulawesi tuh menganggapnya tuh ada sifat yang tidak mau melakukan sesuatu tuh, kayak hanya mau bangku tangan saja. Jadi kalau menurutmu Lira, adakah enggak eh selain ini lagi? Kalau aku suka baring tengkurap. Ya, betul-betul. Bilangnya nanti orang tua kita meninggal, ya kan? Kayak Karena nyaman aja. iya nyaman Kadang ada gitu. orang yang nyaman, ada juga yang tidak. Nah, orang tua tuh nganggapnya nggak sopan kan. Jadi supaya anak-anak tuh nggak tiarap lagi, dikasih tahu begitu. Selain itu, apalagi nih Hasni? Oh iya, anak gadis tuh nggak boleh tidur sampai tengah hari. Nah betul. Nah, ya kan? Nah, jadi tuh kalau sudah anak gadis tuh harus bangunnya tuh sudah jam 4. Nah, jadi jam 4 tuh harus bangun, jangan jam 11 12 baru bangun. Itu aja aku kadang kalau sudah jam 8 dibilang bangun sudah Sudah siang. siang. Padahal kalau menurut waktu tuh masih pagi begitu. Kalau gadis Sulawesi itu begitu karena mungkin juga buat apa ya? Melatih kita Iya, gitu. supaya Karena laki-laki kan lebih suka kalau cewek tuh atau gadis tuh yang yang rajin, rajin. tidak pemalas. Nah, makanya kalau tidur sampai siang tuh itu kayak orang pemalas kayak Iya. gitu. Terus katanya tuh juga kalau tidur sampai tengah hari itu katanya dicap sulit dapat jodoh. Nah, ya betul juga. Otak buntu. Iya, Aduh. suka pelupa lah. Iya, betul-betul. Nah, terus ada lagi nih. Kalau kita suka masak tuh, suka aku bernyanyi Lira. Bilangnya mamaku begini. Menyanyi kok terus itu. Nanti kok dapat latok-latok kakek-kakek dia bilang. Dia bilang begitu kan, dia takut-takutinya aku. Nah, padahal kan kalau kita pikir, apa hubungannya? Iya. Tidak ada hubungannya kan? Nah, tapi itu mitosnya. Jadi faktanya itu mungkin kalau kita menyanyi itu kan kita tidak sadar tuh kita ngomong menyanyi atau ada gitu jatuh air liur kita kah Iya apakah ke kan ke makanan. makanan. Nah, jadi tidak higienis, tidak bersih. Nah, makanya itulah kali kita dilarang menyanyi sambil masak. Nah, kalau aku nih adalah kalau kita buang hajat tuh dilarang meludah. Kenapa tuh? Katanya dapat tumbuh jerawat tuh nah di muka. Pantas lah aku suka juga kalau buang hajat tuh suka meludah. Pantas lah jerawatku nggak sembuh-sembuh. Astaga. Padahal kan kalau dalam ilmu kedokteran tuh nggak ada kaitannya. Iya Ya, kan? Tapi kita tetap harus ikuti walaupun kita tahu benarnya. Menghindari aja lah. Ada lagi nggak sih? ada. Apa tuh? Biasanya malam katanya dilarang potong kuku malam-malam. Kenapa? Aku sering potong kuku malam. Kalau aku dilihat potong kuku malam-malam kan Dimarahi. dimarahi baku.
Kenapa Padahal dimarahi? katanya ndak boleh pamali. Alasannya dapat menghambat rezeki. Kalau menghambat rezeki itu kayak ini, kita tuh harus bangun pagi-pagi tuh supaya cepat kita buka pintu. Jadi rezeki itu cepat masuk. Kalau kita sudah siang baru kita buka pintu rumah kita pagi-pagi itu kan, nah barulah terhambat. Oh, ada juga bedanya. Zaman dulu sama zaman sekarang kan udah beda tuh. Kalau dulu kan penerangan pada malam hari tuh cuma menggunakan lampu minyak sama lilin, Oh, makanya makanya dilarang. iya. Takutnya nanti luka ya. Kalau menurutmu apa lagi nih? Sebenarnya sih banyak sih kalau pamali di Sulawesi kan. Orang Bugis tuh terkenal dengan pamalinya kan. Mamaku tuh selalu larang kalau kita duduk depan pintu tuh Iya, nah. betul. Nah, bilangnya nanti jodoh kita tuh Ndak nggak datang. datang-datang kan. Padahal kita cuma duduk aja kan. Mana ada juga orang lewat. Nah, walaupun orang ada lewat kan pasti kita menggeser kan. Nah, Iya. tapi itulah orang namanya orang tua kan. Nah, jadi kayak dicap tata keramanya tuh nggak sopan. Jadi nggak boleh duduk di depan pintu, apalagi kan perempuan. Iya, karena kan itu tempat jalan juga. Iya, tempat jalan juga. Itu diibaratkannya tuh kalau nanti ada orang mau datang kan ke kita tuh baru laki-laki tuh mau masuk rumah kita duduk depan pintu. Nggak bisa lah dia lewat kayak gitu kan. Itulah kali. Nah, terus tuh ada juga nih yang paling sering betul aku ditegur tuh kalau berfoto bertiga tuh nah. Iya. Nah, tuh kadang kita selfie tuh berfoto bertiga tanpa kita sadar tuh tiba-tiba baru kita nge tuh. Kalau nggak bertiga, berlima, pokoknya yang ganjil-ganjil Iya. gitu kan. Nah, itu juga dilarang tuh. Bilangnya tuh kalau kita foto bertiga atau jumlahnya ganjil tuh ada yang cepat meninggal. Di antara kita tuh ada yang meninggal. Nah, kalau dia bertiga berarti yang di tengah yang meninggal. Nah, terus Dilarang bersiul. oh iya, aku juga tuh pernah adekku tuh ditegurkan gara-gara dia bersiul tuh malam tuh. Iya. Bilangnya kalau orang bersiul malam-malam tuh memanggil setan. Nah, padahal tuh kayak ya sih memang kita hidup berdampingan gitu kan. Iya. Kalau menurutku larangan ini sih kayak cocok-cocok aja sih. Cuman ya nggak tahu kalau faktanya atau mitosnya itu ya. Karena mungkin ada orang zaman dulu tuh kejadian mengalami gitu kan. Nah, kalau sekarang sih ya aku nggak pernah juga sih, cuman tetap dilarang karena nggak mau mancing-mancing juga sih, nggak Iya. mau begitu kan. Kalau aku ya, kalau orang bersiul malam-malam tuh buat terisi aja sih. Iya. Soalnya tuh kan kalau bersiul tuh kayak di telinga kita tuh kayak kadang ada yang mendengar, kedengaran gitu kan. Orang mau tidur. Jadi apa nih Lira? Biasanya tuh dilarang makan di penutup. Oh ya, apalagi cewek kan. Mamaku Iya. tuh juga bilang cewek tuh nggak usah makan di penutup. Nah, Katanya datangkan hal buruk, dia ngomong gitu. Terus kalau misalnya ada masalah kan kau langsung nutup gitu. Nah, iya. masalahnya ndak langsung Tidak dirundingkan. diselesaikan, Iya. tapi langsung di itu aja Iya. diberhentikan gitu ya Allah. Nah, banyak juga ya pemalinya orang Sulawesi hasilnya. Iya, banyak banget. Aku tuh dari kecil sampai sekarang masih ada aja. Tapi kadang kita tuh karena gara-gara kita apa ya, generasi Z kali ya. Jadi kadang didengar, kadang enggak. dilanggar kayak gitu. Percaya ndak percaya. Iya, tetap ngikutin aja Iya, kan. ngikutin aja. Karena kita ndak tahu juga kan, siapa tahu buat kebaikan kita kah, apakah. Karena orang tua tuh kalau sudah ngomong pasti buat anaknya Iya, juga. buat kebaikan Walaupun cuman sebagai ancaman, sebagai apa ya, supaya anaknya itu tidak melakukan hal kayak gitu karena dianggap tidak sopan kan. Nah, makanya dikasih ancaman seperti itu. Mungkin begitu aja sih. Oke guys, itu tadi pembicaraan kami terkait podcast mengenai pamali. Nah, di Bugis tuh di lebih tepatnya di Sulawesi Selatan ya. Mungkin di suku-suku kalian atau di daerah kalian juga tuh pasti ada. Cuman beberapa ada yang sama, ada yang nggak sama. Nah, juga itu tadi kalau memang mitos ya setidaknya dihindari atau nggak percaya juga lah nggak apa-apa karena namanya omongan orang tua kan masa kita mau bantah kayak gitu kan. Jadi mungkin juga buat kebaikan kita begitu. Oke guys, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.